وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Gimana foto semalam? Oh, dia tuh di share-nya, Pan. Mana foto kegiatan semalam? Ada. Oh, kiriman. وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك
Apa gitu? Belum menang Joko 4. Itu tuh Menteri SDM lo. Apa? Itu acara Menteri SDM lo. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Tenaga surya. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Quran Surah Al-Hasyr surat 59 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri, seandainya penduduk satu bangsa amanu, beriman, wattaqau, bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah hingga Allah siksa mereka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Allah. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka lupa dengan bencana yang datang rata-rata di waktu malam saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna tuhawahum yul'abun. Apakah mereka lupa terhadap bencana yang rata-rata datang di waktu duha saat mereka sedang istirahat? Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang aman dari bencana Allah, tidak ada aman dari azab Allah kecuali mereka, orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Quran Surah Al-A'raf
ayat 96, 97, 98 dan 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Jikalau engkau menghadapi masalah, kembalikan jalan keluarnya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Quran surah An-Nisa ayat 59. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapakah golongan ini? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemerintah yang jujur, pemimpin yang amanah. Yang kedua, syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang gemar taat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, 2 orang yang berjumpa, berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun datu manshibi wa jamali faqala inni akhafullah, laki-laki yang ditawarkan perempuan untuk berzina, namun ia tolak dengan kalimat qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, seseorang yang rajin bersedekah, tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak mengetahui. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, seseorang yang selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kobar bersolawat, mari kita awali untuk tazkiyatun nufus, mencuci hati Anda dan hati saya. Demi Allah, acara ini tidak akan bermakna kalau yang datang memiliki hati yang busuk. Demi Allah, acara ini tidak akan membekas kalau dihadiri oleh jiwa yang hatinya penuh dengan penyakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau daging baik, maka orangnya baik. Namun kalau dagingnya busuk, maka orangnya busuk. Dan daging itu disebut qalbu, yakni hati. Mari kita buka dengan bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah. Semuanya. Astaghfirullah.
Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, panggil nama Allah. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Berdoalah, berzikirlah dengan asmaul husna. Sebutlah nama-nama terbaik Allah. Jangan seperti mereka, golongan yang tak mau menyebut nama-nama Allah, hingga mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mari malam ini awali dengan zikir. Sebab dalam satu hadis qudsi Allah berkata, wa ana ma'ahu, aku akan selalu bersama mereka. Wa ana ma'ahum, aku akan bersama mereka. Idza dzakirinallaha, apabila mereka selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Bapak Ibu, yuk tundukkan hati dengan khusyuk. Kita berdoa dengan asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Wajid, ya Majid, ya Wajid Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab.
Ya Muntakib, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baki, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin ya Rabbal. Seorang ulama NU bernama almarhum Kiai Haji Maimun Zubir meninggal di Ka'bah, di depan Ka'bah di kota Mekah setelah sholat tahajud, dan beliau dimakamkan di Ma'lah, satu pemakaman dengan Siti Khadijah istri Rasulullah. Kenapa di dunia saja ada sebagian orang dimuliakan oleh Allah? Kenapa di dunia saja ada sebagian orang yang derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata salah satu rahasianya tidak meninggalkan zikir Asmaul Husna. Siapa yang ingin hidupnya diberkahi, rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan, maka setiap hari jangan lepas dari Asmaul Husna sesuai perintah surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul, tandanya orang itu taat dan dekat kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pengorbanan Nabi kepada kita luar biasa. Cinta Nabi kepada kita luar biasa. Keselamatan Anda, kebaikan Anda menjadi barang pertaruhan Rasul kepada Allah. Berarti jangan pernah ditanya bagaimana rasa cinta Rasul kepada kita. Yang perlu dipertanyakan, bagaimana rasa cinta Anda kepada Rasul. Tim, iringi hadrah, kita akan berselawat. Semua yang duduk di sini jangan tidak pernah berselawat. Keluarkan semua suara Anda sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ayo, yuk kita bersolat bersama-sama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Semuanya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Tenang ya. Hati tenang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya doakan yang datang dan semangat malam ini rezekinya lancar. Saya doakan yang datang dan semangat malam ini rumah tangganya sakinah. Amin. Saya doakan yang hadir di majelis zikir ini istrinya soleha. Amin. Suaminya tak bertingkah. Anak-anaknya menyejukkan jiwa. Ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Hutang dan cicilannya lunas. Dan insya Allah segera berangkat ke Baitullah. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Kurang. Jangan di jamaah. Ayo dong semangat. Keringat saya sudah seperti batu di muka saya ini. Hai Bapak Ibu, semangat. Jamaah. Lumayan. Masih belum, sedikit lagi mendekati angka 100%. Semuanya yang berada di pelataran Masjid Riyadhus Shalihin, inilah tempat yang indah malam ini. Sekali lagi semangat Anda akan membuka keberkahan ridho Allah kepada kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Allah, apa kabar Bu?
Selama ini cuma nonton gue di TV. Dan sekarang udah lihat aslinya. OMG. Hello. Jam berapa berangkat dari rumah? Habis asyar. Wow. Lama dandan cuma pengen ngeliat gue. Sehat Pak? Sehat Pak? Biasanya tablik akbar itu yang paling banyak adalah the power of mak-mak. Atau M2R, mak-mak rempong. Tapi kali ini telah membuktikan ternyata lelaki juga banyak yang suka sama gue. Buktinya hadir di tempat ini ramai imbang, laki-laki dan perempuan sama jumlahnya. Masya Allah, saya berdoa sepulang dari ini, la fatahna alaihim barakah, semoga diturunkan berkah. Amin. Boleh saya buka dengan pantun? Boleh ya? Boleh dong. Ibu, Doraemon pakai batik. Cakep dong bilang. Lagi. Doraemon pakai batik. Tidur di atas bantal. Kalau istri mau cantik, tolong abang kasih modal. Betul Bu? Hari gini nggak ada modal, pengen bikin istri cantik, mimpi kali. Ya nggak Bu? Secara skincare mahal, perawatan mahal. Lu pikir cantik pakai daun? Enggak. Sekarang cantik itu dari dalam, betul? Dalam mana? Dalam dompet. Ibu, semoga rezekinya lancar ya. Ustadz, emang perempuan wajib cantik? Istri itu wajib cantik. Kalau tidak, di luar sana Anda punya kompetitor. Apa itu? Saingan gitulah. Siapa saingannya? Pelakor lebih jahat, Bu. Ibu, waling mi, wanita maling suami. Uhuy, jamaah. Kenapa SPG rokok harus pakai yang rok segini, Pak? Yang dijual rokok tapi pahanya segini. Kenapa, Pak? Karena dunia tahu zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Ali Imran 14, kelemahan laki-laki adalah perempuan. Kalau ibu-ibu tak pandai merias diri, mempercantik diri, jangan salahkan suami Anda dicuri oleh perempuan tak bertanggung jawab. Ibu, dulu waktu baru nikah ukuran baju S, anak 1 L, anak 2 L, anak 3 XL. Siapa suruh berat Anda bertambah? Secara wanita penghuni surga itu beratnya tidak boleh lebih dari 55 kilogram. Hai para ibu, tolong jaga penampi. Jangan cuma nyalahin laki aja, aku disalahkan, laki disalahkan. Sementara wanita tidak pandai untuk menggoda para suami. Jamaah, makanya Doraemon pakai batik tidur di atas bantal itu perlu dipraktekkan. Ibu, wajah perlu the glowing up. Wajah perlu cantik, ya enggak? Termasuk aroma tubuh. Dulu wanginya parfum Calvin Klein, Baccarat, Aigner. 10 tahun menikah, bergeser posisinya menjadi balsam coklat. Ngaku deh. Yang lebih parah lagi, tak memelihara bau ketiak hingga beraroma ayam geprek. Ibu, jaga rumah tangga ya. Jaga rumah tangga ya. Kadang ibu tabarruj deh. Loh Ustaz, Anda menuduh saya tabarruj? Betul. Kebanyakan wanita cantik di luar rumah, sedangkan di dalam rumah memakai baju dinas perempuan yang bernama daster.
Dan yang lebih parah lagi, rambut acak-acakan, wajah tidak pakai make up, minyak filma pindah ke muka. Menyambut suami seperti Anda menyambut ondel-ondel. Sedangkan giliran pergi ke kondangan, uhuy, bulu mata anti badai. Ya enggak? Alis sincan. Jamaah, kenapa para wanita lebih cantik di luar daripada di dalam? Padahal itu salah, tabarruj namanya. Di dalam rumah Anda harus tampak mempesona seperti putri salju turun dari kayangan. Ibu, kalau di rumah jangan pakai jilbab, tak tampak kemolekan Anda. Jilbab itu untuk apa? Membungkus Anda dari mata-mata jahat yang memandang Anda. Kalau di rumah, mainkan pesona tubuh Anda. Abang. Halo. Suami datang. Assalamualaikum. Hei. Hei. Wanita di sana jahat loh. Anda harus mampu menggoda suami. Termasuk mainkan peran suara Anda yang bisa menggoda jantung suami. Apa? Ibu, sama pasangan sendiri jangan malu dong. Mainkan 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Ya enggak? Mainkan. Ibu, kalau suami lupa ngasih jatah, Anda capek dan tugas di luar, Anda minta dong. Bang, apa? Meong. Itu mah kucing ya. Ibu, ibu, jangan lupa ya, jaga rumah tangga Anda. Sebab apa? Kemakmuran satu masyarakat tergantung keluarganya. Kemakmuran satu masyarakat tergantung etikat dan akhlak rumah tangga. Kalau rumah tangganya hancur, maka demi Allah tatanan masyarakat tidak akan terbentuk dengan baik. Bangsa ini, pemimpin ini lahir dari masyarakat, betul? Dan masyarakat ini lahir dari keluarga, betul? Dan keluarga itu terdiri dari personel atau seseorang yang taat kepada Allah. Inilah kenapa diperlukan baiti jannati, rumahku, syurgaku. Sebab peran suami istri akan membentuk tatanan masyarakat yang berakhlak hingga menciptakan pemimpin yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Pantun kedua boleh? Beli pepaya ke Surabaya, naik bajai ke kota Jakarta. Saya Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah calon penghuni surga. Dan kali ini untuk ibu-ibu lagi deh. Gue pro banget sama ibu-ibu. Ibu, kalau ada pertanyaan, siapakah makhluk di muka bumi ini? Seorang wanita atau laki-laki yang lebih kuat? Siapa? Betul, Pak. Betul itu. Memang wanita lebih kuat. Kalau tidak, tidak akan ada obat kuat buat laki-laki. Betul? Survei pertama telah mematahkan teori Anda. Survei kedua, ketika wanita lahir, wanita melahirkan, Anda tahu tubuh ini hanya mampu menerima 45 unit rasa sakit ibu-ibu. Tetapi ingat, ketika wanita melahirkan seorang anak, tubuhnya mengalami 65 unit rasa sakit, setara dengan patah 20 tulang dalam punggungnya. Masya Allah. Itu yang membuat hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishurli wali walidaika ilayyal masir. Kenapa wanita lebih dimuliakan? Sebab wanita memang tercipta paling kuat. Termasuk sabar menerima cobaan ketika suaminya bertingkah. Iya enggak? Kayak itu tuh. Abang banting dede bang, abang cokek dede bang. Sudah dibanting, dicekek balik lagi. Ya Allah, perempuan tuh kuat loh. Sudah dibanting balik lagi, bu. Hui. Emang wanita nih hebat. Jemaah,
Untuk wanita pantunnya boleh. Beli baju ke rumah Novi. Punya celana jin jarang dicuci. Untuk ibu-ibu yang mau selfie, izin dulu sama suami. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi mengandung terus. Ya Allah, hebat orang Kobar ini Pak ya. Pantes banyak hasilnya. Jemaah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang saat ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Teguh Ali Syahbana. Syukran jazakallah khairan jaza. Sudah hadir dan mengundang saya untuk bertetap muka bermuajah dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga ini, Masya Allah. Terima kasih kepada Habib Abdurrahman Al-Qadri, Habib yang baik hati, rendah hati, keilmuannya mengalahkan akhlak yang luar biasa beliau punya. Akhlaknya di atas ilmunya. Terkadang ada orang pintar tetapi ilmunya di atas akhlaknya. Tapi beliau Masya Allah, kita doakan Habib senantiasa selalu dalam berkah. Bapak MUI yang hadir, Ketua DPR, Forkopimda yang hadir, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Masya Allah, qadarullah, malam ini memang malam yang harusnya membangkitkan rasa cinta, ridha dan kasih sayang kita kepada Allah. Sebab ihfadillah yahfadka. Ketika Anda mampu menjaga Allah, maka Allah pun akan mampu menjaga Anda. Jamaah, jamaah, kemarin terjadi gerhana bulan, betul? Betul? Yang diajarkan Nabi, idza ra'aita, ketika Anda melihat gerhana bulan, maka sholat dan memperbanyak istighfar. Kenapa? Gerhana bulan adalah sebuah peringatan. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, sebelum atau sesudah gerhana terjadi, pegang kalimat ini. Sebelum atau sesudah gerhana terjadi, biasanya akan diiringi dengan bencana. Kita lihat, setiap terjadi gerhana, sebelum atau sesudahnya, biasanya akan diiringi dengan bencana. Dan yang teranyar adalah gempa Cianjur. Betul? Lalu Anda pikir bencana ini fenomena alam biasa? Pergeseran lempeng dalam dunia fisika? Atau hal-hal yang memang terjadi tanpa sebuah pesan? Tidak. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kalau Anda menerima sebuah kesusahan, kalau Anda menerima sebuah kemelaratan, kalau Anda menerima sebuah penderitaan, itu bukan kiriman Allah Bapak Ibu, itu akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Jamaah, nggak kenyang apa ya melihat fenomena Indonesia yang selalu diiringi dengan bencana, seolah-olah hajatan rutin tahunan. Apa nggak kenyang ya melihat bencana-bencana yang tiap tahun silih berganti datang? Apa nggak sadar juga apa yang mesti kita lakukan kepada Allah? Kenapa masyarakat kita begitu bebal? Kenapa masyarakat kita begitu susah diatur? Peringatan demi peringatan dianggapnya biasa-biasa saja dan tidak membekas. Korupsi tetap terjadi, pembunuhan tetap terjadi, kecurangan tetap terjadi, kekayaan tetap ditumpuk, menghalalkan segala cara tetap terjadi. Gak sadar-sadar peringatan yang sudah diingatkan Allah kepada kita. Jamaah, coba tadi saya di awal muqaddimah membaca surat Al-A'raf.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri amanu, selalu beriman, wattaqau, selalu bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Negeri Anda akan dihujani oleh berkah, bukan bencana. Negeri Anda akan dihujani oleh rahmat, bukan derita. Negeri Anda akan dihujani oleh kabar gembira, bukan kabar duka. Pertanyaannya, kalau sudah negeri dihujani oleh kabar duka, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, berarti masyarakatnya telah berkhianat kepada aturan-aturan Allah. Jamaah, ayat di bawahnya Al-A'raf 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah Anda tak sadar bencana yang rata-rata datang pada malam hari, likuifaksi di Palu setelah maghrib, bencana gempa di Lombok jam 11 malam, rata-rata bencana disebutkan dalam Al-Quran menjelang malam saat Anda sedang tidur. Dan ayat yang berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna tuhawahum yul'abun. Apakah mereka tidak sadar bencana yang sering datang ketika waktu duha? Tsunami di Aceh terjadi jam 7 pagi saat duha. Tsunami di Anyer terjadi saat malam setelah sholat isya. Apakah ayat ini tidak mengambil pelajaran hamba Allah yang beriman untuk direnungkan dan merenungkan? Jamaah, satu yang akan membuat kita hancur, Pak. Apa itu? Maksiat dan dosa. Satu yang akan membuat kita hancur, maksiat dan dosa. Anda buka surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau Anda sudah berani berbuat dosa, kalau Anda sudah berani berbuat maksiat, Allah tutup rezekinya dan Allah rendahkan kehidupannya. Maka setiap dosa, setiap maksiat akan menghasilkan akibat. Ustadz, walaupun yang berbuat segelintir orang, betul. Kalau yang berbuat dosa adalah pemimpin Anda, maka dampaknya Anda pun akan merasakan. Kalau yang berbuat maksiat sebagian dari pemimpin-pemimpin Anda, maka rakyatnya pun akan terbengkalai sebab akibat dari yang mereka lakukan, karena mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Jamaah, ketika saya berangkat ke Lombok, gempa besar terjadi. Pusatnya di atas Gunung Rinjani, Ibu. Setelah relawan naik ke atas gunung, ternyata di atas gunung ditemukan tumpukan sampah bekas kondom berserakan. Halo, di atas gunung ada kondom. Siapa yang bawa? Monyet. Monyet dari Hongkong bawa kondom ke atas. Anda pikir waras dong? Di atas gunung ada tumpukan sampah kondom. Kalau tidak manusia yang berbuat zina dengan akal binatang, maka tidak akan melakukan ini. Itu penyebabnya kenapa di Palu terjadi likuifaksi. Bapak Ibu tahu bencana 3 in 1, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, perputaran tanah seperti kaum Sodom, yang di atas di bawah, yang di bawah di atas. Ternyata memang banyak perkawinan sejenis dilakukan di Palu. Tidak akan ada akibat tanpa sebab. Anda yang memulai dan Anda yang bertanggung jawab. Tidak akan ada asap tanpa api. Siapa yang memulai, siapa yang berbuat, maka dia yang harus pegang kendali untuk menyelesaikannya. Sudahlah, terlalu tua negeri ini untuk mendengar kabar berita duka, bencana, dan lain sebagainya. Terlalu lelah dan capek negeri ini dengan berita-berita yang justru berakhir dengan duka. Saatnya kita bangkit, saatnya kita berubah dengan apa? Berhijrah dengan ketaatan, berhijrah dengan kemaksimalan iman, berbuat untuk taat kepada Allah, dan jangan pernah berkhianat seumur hidup Anda. Jamaah, Ibu,
Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Bukankah hidup ini amanat yang telah Allah titipkan kepada Anda wahai manusia, Bapak Ibu? Karena ini amanat, Anda tidak boleh berlari dari 3 transaksi. Apa yang pertama? Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Ruh Anda telah disumpah untuk setia. Ruh Anda telah disumpah untuk setia. Yang kedua, Al-An'am 162. Qul inna salati wa mahyaya lillahi rabb. Anda berjanji loh Pak, Ibu, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kenyataannya tidak demikian. Kita pusing dengan urusan dunia dan terlampau sibuk energi, menghabiskan tenaga hanya berpikir urusan duit, duit. Betul? Saya yakin yang duduk di sini kebanyakan 98% pusing karena duit. Apalagi ibu-ibu paling tidak suka dengan 2 kata, jatuh cinta dan jatuh tempo. Halo, Anda pikir hidup ini hanya sebatas itu Pak? Picik banget sih. Hidup ini di dunia bukan untuk selamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Betul? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas pasti akan menghadapi maut dan kematian. Tsumma ilaina turja'un, dan akan dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya, porsi yang sudah Anda lakukan apakah cocok dengan kemauan Allah atau kemauan nafsu kita sendiri? Jamaah, Anda buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah kau kejar kepentingan akhirat, hendaklah kau kejar kepentingan akhirat, jangan lupa kepentingan dunia. Anda tidak salah kaya Pak, Anda tidak salah punya mobil bagus, Ibu tidak salah punya rumah bagus. Yang salah kalau kita menjadi budak dunia. Betul? Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia seman, lagi dunia seman, lebih keras lagi, dunia seman, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustadz Riza mati. Puas ngumpain gue loh. Tapi emang bener ya, mau ustadz kek, mau bupati kek, mau istri bupati kek, mau direktur kek, mau presiden kek, mau tekek kek, semua pasti mati, ya enggak? Enggak sadar ya? Tiap hari Anda diingatkan dengan kalimat-kalimat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sadar ya, taman kubur pemandangan tiap hari yang Anda saksikan. Hari ini Anda bertakziah ke rumah tetangga karena istri tetangga yang meninggal, besok bisa jadi. Semua ada batas waktunya. Betul? Betul? Ibu, yang hadir ada yang usianya 60 tahun. Mana? Coba angkat tangan satu yang 60 tahun. Ibu 60 tahun. Rasulullah meninggal 63. Berarti 3 tahun lagi siap-siap Anda. Iya enggak? Bapak? Pak? Ada yang usianya 62 tahun? Ada? Hah?
Serius. Jangan ngaku-ngaku lo, ntar mati duluan lo. Ada yang 62 tahun, ada? Ibu ada, Bu? Ibu jangan bohong deh. Tampangnya banyak neli-neli kok. Nenek lincah. Ada? Kalau 62 tahun berarti 1 tahun lagi usia Anda mendekati kematian Rasulullah. Betul? Ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari. Ada? Ada? Hari mana? Berapa hari lagi? Astagfirullah. Jamaah. Ya Allah, hidup ini, the life is short, my brother. Hidup ini pendek. Ya Allah, saking pendeknya, sebentar lagi kita nggak tahu minggu depan siapa yang bertahan, siapa yang game over. Iya nggak? Kita nggak ada yang tahu loh, yang duduk di sini. Siapa namanya yang tercatat minggu depan hari Rabu jam 8 pagi? Oh. Betul? Kita nggak tahu loh. Dan Anda terlalu sibuk dengan urusan dunia, seolah-olah hidup selama-lamanya. Dipikir di kubur itu tidak ada kehidupan. Anda baca surat Al-Baqarah 154. Wala takulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian pikir alam kubur itu tidak ada kehidupan. Alam kubur punya kehidupannya dengan rahasianya sendiri. Dan Anda pikir di kubur tidak hidup. Bu, di kubur itu hidup. Makanya ibu kalau dikubur, lewat kuburan disunahkan bilang salam, betul? Yang dikubur jawab. Cuman ibu tidak mendengar. Seandainya ibu mendengar, kabur. Jamaah. Ya Allah, hari ini hari penuh perenungan. Hari muhasabah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wal tandur. Tolong lihat Pak, apa yang sudah Anda lakukan dalam hidup ini. Tolong lihat Ibu. Wahai pejabat, tolong lihat. Kok pejabat Ustaz? Kan gue diundang pejabat. Jangan dipikir pas karena diundang pejabat gue nggak bisa mengkritik pejabat. Hello. Paling juga ujung-ujungnya dikurangi amplopnya. Jamaah. Maaf para pemimpin. Maaf para pemimpin. Anda adalah faktor penentu rusak dan tidaknya sebuah bangsa. Maaf para pejabat. Maaf 1000 maaf. Siapa suruh ngundang gue? Jamaah. Jamaah. Ini bukan benci kepada pejabat, tapi bentuk kasih dan sayang. Apa yang mesti kita lakukan? Inilah jawaban malam ini. Hadis riwayat Bukhari 1423 dan hadis riwayat Muslim nomor 1031 an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Inilah 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Inilah 7 kriteria golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah dunia akhirat, dan nanti di hari kiamat ia akan mendapatkan naungan Allah. Siapakah mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya Allah, kok tepuk tangannya cuma segitu doang? Nah gitu. Kenapa tepuk tangan? Emang gue topeng monyet? Jamaah, kenapa yang disebut pertama kali adalah pemimpin? Kenapa yang disebut pertama kali adalah pejabat? Kenapa yang disebut pertama kali adalah orang-orang yang memimpin masyarakat ini, memimpin negeri ini, memimpin kabupaten ini, memimpin negeri ini? Kenapa?
Ya memang kepemimpinan dalam Islam itu nomor satu dalam mengatur komunitas masyarakat. Jamaah, lihat Masjid Riyadhus Shalihin, lihat jamaahnya, sholat 5 waktu. Apakah ada imam? Apakah Anda pernah menyaksikan jamaah tanpa imam? Ada? Jamaah gila itu namanya. Bapak Ibu, sholat diimamnya oleh seorang pemimpin, Pak. Kenapa? Dalam Islam, kepemimpinan menentukan arah kemana langkah sebuah kehidupan. Kalau imamnya baik, masyarakatnya baik, betul? Kalau imamnya bacaannya amburadul, demi Allah, masyarakatnya juga amburadul. Makanya seorang imam harus dicari yang betul-betul fasih, hafalannya banyak dan bacaannya bagus. Betul? Ibu, ibu, sama pemimpin negeri ini gak bisa diduduki oleh orang yang sembarangan dan serampangan. Pemimpin suatu negeri harus ditunjuk orang-orang yang taat kepada Allah. Sebab kalau dia taat, dia pandai untuk mengelola amanah dalam kehidupan. Ibu, kalau suami taat akan memperlakukan Anda bagikan bidadari tak bersayap. Kalau suami tahu agama, dia tahu bagaimana memperlakukan seorang istri untuk dimuliakan, bukan disakiti. Sekali seumur hidup, cukup satu kali. Nah itu dia. Ibu, seujung rambut jangan pernah. Dengerin. Jamaah, sudah tahu lagu begitu, nggak sadar-sadar juga. Kaum laki-laki masih menindas perempuan. Yang teranyar kemarin ibu nonton di Instagram, istrinya ditendang, dicekik, ya Allah, mengbinatang lagi itu. Istrinya, ya Allah Akbar. Islam itu hadir untuk mengangkat derajat perempuan, Pak. An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan baik. Kalau ada laki-laki yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik, berarti jelas dan fix dia tak paham agama. Taltul. Ibu, ya Allah, yang kita bahas adalah pemimpin. Suami untuk keluarga harus cari yang bertanggung jawab. Pemimpin sebuah negara pun harus cari yang taat kepada Allah, punya proyek yang pro Allah dan tidak berkhianat dengan aturan Allah. Jamaah, kalau ada bupati yang mengeluarkan surat keputusan bupati nomor 1/11 garing 2022 yang mewajibkan semua ASN dan pegawai negeri harus sholat 5 waktu di masjid berjamaah, titik. Keren banget dah, dijamin deh. Kalau sudah pro Allah, bayangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilan Allah diutamakan. Berarti apa? Panggilan negerimu akan diturunkan berkah. Bukankah Qori tadi membaca surat Al-Anfal ayat kedua? Apa itu surat Al-Anfal ayat kedua? Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu bergetar kalau dipanggil nama Allah. Panggilan adzan adalah bentuk sensitivitas Anda. Maka pemimpin negara dan masyarakatnya yang betul-betul peka terhadap adzan dan meramaikan masjid, inilah yang akan diturunkan berkah. Demi Allah, Allah diutamakan. Ini enggak rapat sidang paripurna. Allahu Akbar, lanjut. Adzan bodoh, duit oke.
Jamaah, segitu murahnya Allah di hati Anda, sampai panggilan adzan saja tidak cocok dengan kumandang ayat yang tadi dibacakan, Pak. Bergetar. Mana getaranmu? Mana sensitivitasmu? Mana gejolak jiwamu? Bapak, seorang cicit dari Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin 2 tahun untuk Madinah. Madinah makmur dengan kejayaannya yang luar biasa. Dan pemimpin ini sederhana. Satu ketika ada seorang tamu menghadap sang khalifah. Siapa tamu khalifah? Tanya, dia tamu negara atau tamu pribadi? Baik khalifah. Ditanya sama ajudannya. Khalifah, ternyata dia tamu pribadi. Baik, kalau tamu pribadi, matikan semua lampu dan penerang di istana ini. Kenapa? Sudahlah, nanti saya jelaskan. Sang tamu datang dan bertanya, kenapa engkau menerima aku dalam keadaan gelap gulita tanpa pelita? Sang khalifah berkata, engkau tamu pribadi, sedangkan pelita ini pakai fasilitas negara. Wow, keren. Negara nggak mau pakai fasilitas pribadi. Kayaknya terbalik nih sekarang. Pribadi banyak pakai fasilitas negara. Harusnya nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demi Allah, tidak ada negara yang memiliki tingkat sumber daya alam yang menggoda kecuali Indonesia, Pak. Emas menggunung, nikel menggunung, perak menggunung, bauksit menggunung, tembaga menggunung, batu bara menggunung. Negeri mana yang tidak sehebat Indonesia? Tetapi kenapa pendapatan negara Anda masih jauh di bawah Singapura? Halo. Bahkan Bapak tahu, saudara Anda di Singapura, Pak, jadi PBB, Persatuan Babu-Babu. Orang kita di Singapura unskill, Pak, tidak berpendidikan, jadi babu. Jadi jangan heran kalau tenaga kita di luar negeri tidak dihargai. Padahal negeri Anda adalah negeri berjaya. Indonesia putih bersatu dalam semangatmu. Betul? Coba bandingkan, Ibu cari negara yang hebat dari negeri ini. Arab cuma punya minyak, Pak. Ohoi. Arab punya minyak. Al-Quran berkata, ada sungai mengalir di bawahnya. Untuk orang Arab, aduh, sungai. Untuk orang Indonesia, ngelihat sungai, biasa aja ngalir. Ya enggak? Negeri ini miniatur surga loh. Negeri yang Allah ciptakan. Tapi kenapa negeri Anda justru miskin secara pendapatan? Padahal negara kita kaya. Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Jamaah, hadis ini menyinggung pemimpin pertama, Al-Imamul Adl, karena merekalah orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negeri ini. Maka hari ini dalam acara Khobar berselawat, kita berdoa semoga nanti tahun 2024 Pangkalambun, khususnya Khobar, mendapatkan pemimpin yang adil, taat kepada Allah, pro kebutuhan rakyat, sekolah gratis, rumah sakit gratis, listrik gratis. Mimpi. Tapi gak mimpi loh, demi Allah. Libya, negara Libya di bawah pimpinan Umar Gaddafi, listrik gratis, air gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis, semua dibiayai dari hasil minyaknya. Gratis. Ibu mimpi nggak, Bu, kalau nggak bayar listrik, Bu? Seneng nggak bayar listrik? Senengmu sendiri. Kebayang nggak kalau negeri ini bebas listrik, Pak? Bayar. Ya Allah, senangnya. Cahaya bebas menggunakannya karena negara yang membiayai. Masya Allah. Semoga.
Namanya mimpi boleh aja kali mimpi kan. Sampai ke atas pun jatuh nggak sakit. Namanya juga mimpi. Jamaah. Udah jam 10 loh. Udah ya? Serius? Lanjut? Serius bu? Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan Allah, syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang taat kepada Allah. Masya Allah, depan gue tengok, anak-anak muda kayak gini yang dicari sama Allah nih. Masya Allah, seperti ini yang dicari. Bukan pecandu narkoba, bukan pemabuk, bukan pezina, tapi antum ya akhi, seperti kalian ini, pemuda yang cinta salawat, pemuda yang cinta zikir, pemuda yang cinta majelis, berada di garda terdepan untuk senantiasa taat kepada Allah. Tapi bukan cuma di sini saja, bro. Coba tengok besok subuh di masjid, apakah kalian juga ada di garda terdepan? Tengok besok. Ternyata di masjid kasihan banget, terdiri para manula-manula yang sudah sebentar lagi menghitung saat. Pemudanya kemana? Jangan cuma terdepan dalam hal-hal yang begini aja. Solawat bagus, tapi solat lebih utama. Saya ingin tengok masjid-masjid. Di dalam masjid-masjid, adakah pemuda-pemuda yang berada di garda terdepan? Bukan yang sudah uban dan sebentar lagi menjelang maghrib. Hai pemuda, ayo. Di tanganmu dan tanganku, sekarang sudah tak layak yang tua berada di depan. Oh, dulu ustadz muda diragukan kompetensinya. Sekarang jangan macam-macam. Betul? Sekarang yang muda memimpin, karena Anda, you are the next generation, memimpin negeri ini. Maka diharapkan pemuda-pemuda yang lekat kepada masjid, lekat dengan zikir, akan memimpin Khobar untuk tahun-tahun selanjutnya. Jamaah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Hati seseorang yang terpaut kepada masjid. Kenapa Rasulullah bisa membangun Madinah dengan heboh? Berkah, karena Rasulullah pertama yang dibangun adalah Masjid Quba. Pendidikan, pengayoman, semua dari masjid. Tapi saat ini masjid begitu sepi. Apakah tiap hari majelis Riyadhus Shalihin sebanyak ini? Apakah salat Isya sebanyak ini? Kok ini bisa ya? Kenapa? Oh ada gue. Ibu balik curia. Astagfirullah. Tere bensione ila kadame tumara jaya. Astagfirullahalazim. Uhui, pantas rame malam ini. Ternyata penggemar gue semuanya. Jamaah, masjid ini Pak, arah penentu kebijakan dan kemakmuran satu kabupaten. Kalau masjidnya sepi dari sholat berjamaah, bencana akan datang menimpa negeri Anda. Kabar yang saya dengar dari kabar-kabari. Karena tidak ada kabar yang tidak kami kabar-kabari. Karena kami adalah kabar-kabari. Baru saja ada banjir ya? Betul? Kenapa? Kenapa ada banjir? Ya hujan. Hujan kan rahmat, betul. Tapi kalau sudah banjir bukan rahmat lagi, rahmat Kartolo itu. Ibu, hujan itu rahmat. Tapi kalau sudah banjir, rahmat dari Hong Kong. Tidak begitu konsepnya Bapak. Kalau sudah banjir, berkacalah kepada bencana Nabi Nuh alaihissalam. Umat pertama kali yang dibuat banjir adalah umat Nabi Nuh. Sekarang pertanyaannya, kenapa setara bencana di negeri ini seperti kasusnya Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang sudah Anda perbuat wahai hamba Allah? Apa yang sudah Anda lakukan wahai hamba Allah? Apa yang sudah kita lakukan wahai hamba Allah?
Kenapa air seperti gelombang Nabi Nuh diturunkan? Padahal itu nggak seberapa dibandingkan kejadian Nabi Nuh. Betul? Tapi tolong dong jangan sampai terjadi banjir lagi, iya kan? Ibu, betul? Kenapa? Kenapa ada apa ini? Itu yang perlu dicarikan jawabannya. Kenapa? Seperti apa model kepemimpinannya? Masyarakatnya seperti apa? Ayo bersama-sama. Thinking together. Sama-sama merenungkan diri. Tahun ini harus lebih baik. Jangan sampai kejadian sama berulang kembali. Atau bahkan bencana lebih besar datang kembali. Lah, maka kunci satu jawabannya. Back to mosque. Kembali kepada masjid. Anda para kaum laki-laki, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min mudrin. Kalau laki-laki dengar adzan tetapi tidak mendatangi masjid di mana adzan dikumandangkan, kalau Anda memilih salat di rumah, fala salata lahu, salat Anda tidak diterima. Buat apa ada masjid sebesar ini kalau Anda salat di rumah? Betul? Buat apa? Ini museum apa masjid sih? Namanya masjid harus ramai seperti ini, Pak. Bukan tontonan yang hanya ditonton. Jamaah, saya berharap kaum laki-laki untuk komitmen dengan yang satu ini. Hiasi masjid, makmurkan masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqu alaihi. Orang yang bersahabat karena Allah, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah, bukan karena jabatan dan duit. Betul? Sekarang kalau kaya didekati, ya enggak? Kalau kaya, wuhui, disanjung-sanjung, yang miskin dibuang-buang. Kenapa orang kita melihat begini ya? Kalau orang kaya ngomong, biarpun goblok didengerin. Kaya, kalau sudah urusan begini, biarpun dia ngomong, Anda nggak ngerti. Oh ya, ada. Sama gobloknya. Jamaah, tolong ibu berteman itu jangan melihat strata. Oh, itu istri bupati. Oh, itu tim penggerak PKK. Oh, itu istri pejabat. Kenapa sih persahabatan selalu diukur dengan sosialita? Kerudung merek Louis Vuitton, harga 68 juta. Tas merek Hermes, harga 3,5 miliar. Semua berlomba-lomba dengan materi. Saat ini akhlak tidak diperhatikan. Siapa yang kaya, siapa yang sultan akan menjadi buah bibir pembicaraan orang. Betul? Dunia, oh dunia, kau telah lupa dengan jati dirimu. Jamaah, yang ke-5, rajulun da'atsu imra'atun datu manshibi wa jamali faqala inni akhafullah. Laki-laki yang tahan godaan dengan perempuan. Bapak, kalau ada perempuan telanjang di depan Anda, apa yang Anda lakukan? Halo. Halo. Heran deh. Perempuan ini memang jadi fitnah dan racun dunia. Berapa banyak sukses dari tender dan proyek yang disuguhkan adalah hidangan perempuan. Laki-laki normal dikasih perempuan mohai. Jantungnya berdebar. Tegangannya 360 volt. Mana yang tegang? Sebelah mana yang tegang? Jamaah, susah cari laki-laki yang betul-betul, apa sih istilahnya? Perawan perempuan. Kalau laki-laki berjoko, joko ting ting.
Itu Joko Tingkir loh ya. Joko Tinting kok. Jamaah. Sekarang susah cari cowok yang Joko. Susah bu. Susah banget. Coba jujur aja. Apakah Anda masih berjaka yang belum nikah? Kok jawabannya meragukan? Jamaah, perzinahan adalah pintu kehancuran. Maka pemerintah harus bijak dalam menangani tempat prostitusi. Karena ada sebagian pemerintah yang justru mengambil APBD dari bisnis esek-esek. Kebayang nggak kalau itu dipakai untuk mendanai suatu negeri? Hancur. Maka kita berharap jangan sampai ada tempat perzinahan. Dan ini dijadikan sebuah kebijakan. Daripada merajalela kemana-mana. Daripada gimana maksudnya? Dalam Islam jelas perbuatan zina adalah kekejian terbesar. Ibu! Wasu'ila an aktsari ma yudkhilisan nara. Dua lubang yang menghancurkan manusia. Dua lubang yang menghancurkan manusia. Lubang mana? Hah? Lubang hidup. Lubang mana, Bu? Mulut. Makanya rusaknya perempuan karena faktor mulut Anda. Bu, jujur, Bu. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya astagfirullah. Ibu, jahat loh mulut ini, Bu. Jahat. Kehancuran pertama adalah al-famu, dan yang kedua al-farju, lubang kemaluan. Halo. Lubang kemaluan ini harus disadari ya. Tolong yang sudah menikah jangan pernah mampir ke sangkar orang lain. Yang sudah menikah tolong jaga kemaluannya baik-baik, betul? Dan ibu juga kalau sudah suami kebelet, apapun alasan Anda, tolong jangan pakai kata tidak. Ma, apa? Ayo Ma, ayo apa? Ayo Ma, ayo apa? Ayo. Aku capek, Pak. Aku capek. Aku udah gak bisa tahan, Ma. Ini sudah mau keluar, Ma. Ibu, jangan sekali-kali menolak ajakan suami untuk yang satu itu, oke? Supaya apapun Anda, sesibuk apapun Anda, hentikan kesibukan, langsung ajak suami. Tak cucu tumpah iwae. Jamaah, itu tolong dijaga keseimbangannya. Ibu itu lebih hebat kalau rajin meminta. Ibu, apa hukum wanita yang rajin meminta? Pahalamu tertinggi dalam hidupmu. Ibu, tapi laki-laki jangan egois, Pak. Rungokno, Pak. Laki-laki takokno, Dek, apa Mas? Mari, orang kurang. Tanya dah. Bu, tanya dong. Ibu jangan, saya selama ini melihat wanita jadi korban dalam urusan ranjang. Kenapa? Karena wanita terlalu diam. Kalau belum puas ngomong. Mas,
Apa lagi? Apa lagi? Isin, tak isin aku. Isin. Lah punya suami sendiri kok isin. Jangan, Bu. Kalau Anda menutupi rasa Anda, yang terjadi adalah egois laki-laki menang sendiri dan tidak merasakan bagaimana perempuan sampai titik puncak kepuasan. Tepuk tangan lagi. Giliran yang begini tepuk tangan deh. Bapak, mainkan dong. Wanita itu butuh. Ya Bu ya. Ini perlu. Dan yang kelima, rajulun bisadaqatin. Rajulun bisadaqah. Seseorang dengan sedekahnya, yang menyembunyikan sedekahnya dan rajin bersedekah di jalan Allah. Demi Allah, itu lebih baik. Bapak, jangan Anda pikir cukup dengan sholat ya. Sebab seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah ta'ala?" Amal apa yang paling dicintai Allah? Apa jawabannya? Sururun tudkhilhu ala muslim